Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 Sopan, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Pak Herman di pelajaran agama Islam. Ya, baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang sikap jujur. Pelajaran yang akan teman-teman ikuti adalah pelajaran jujur, ya. Nah, jujur sendiri adalah sikap yang harus ada pada diri seorang rasul. Nah, ketika kita sudah mempunyai sikap jujur, berarti kita sudah mempunyai salah satu sifat dari rasul, gitu ya. Nah, baik, untuk mengetahui bagaimana sikap jujur itu seperti apa, nah mari kita simak cerita berikut ini, ya. Teman-teman, di suatu hari Pak Mujni ini adalah seorang pegawai di stasiun. Beliau kerjanya hanya menyapu-nyapu lantai saja, lantai kereta, ya. Nah, suatu hari beliau menemukan kresek hitam, ya, kresek hitam. Nah, beliau heran, apa isi kresek ini? Nah, ketika dibuka ternyata dia lebih kaget lagi. Isinya uang. Uangnya tidak sedikit, teman-teman. Uangnya 500 juta. Nah, apa yang sudah dilakukan Pak Mujni dengan uang itu? Apakah beliau mengambilnya atau langsung pulang? Tidak menceritakan kepada siapapun, ya. Nah, ternyata Pak Mujni tidak seperti itu. Dia membawa uang itu ke petugas stasiun kereta api, kemudian meminta petugas itu untuk mengumumkan di pengeras suara bahwa kalau ada penumpang yang kehilangan barangnya berupa kresek hitam, silakan menghadap ke kantor. Nah, begitu. Setelah diumumkan, alhamdulillah ada tuh yang datang. Nah, setelah diwawancara ternyata cocok, ya, antara yang dikatakan si orang tadi dengan yang barang yang ditemukan Pak Mujni. Ternyata cocok. Nah, betul, ternyata isinya uangnya buat apa? Ternyata uangnya mau digunakan untuk membayar gaji karyawannya. Nah, bayangkan kalau Pak Mujni bersikap tidak jujur, ya, tidak mengatakan itu kepada petugas perusahaan. Bayangkan nasib karyawan-karyawan tadi, ya, mereka tidak akan mendapatkan gajinya. Ya, itu ya teman-teman, ya. Itu salah satu contoh, sedikit aja contoh dari sifat jujur yang sudah dilakukan oleh Pak Mujni. Baik teman-teman, kembali lagi ke sifat jujur, ya. Sebetulnya apa itu jujur, ya? Nah, menurut bahasa Arab, jujur itu adalah sidik, ya, atau as-sidq. Artinya jujur, berkata sesuai dengan apa adanya. Nah, jujur itu sendiri yaitu adalah pengertiannya kesesuaian antara yang dikatakan dengan yang dilakukan. Itu teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman contohnya misalkan pergi ke warung membeli permen, ya, mengambil 5, gitu kan. Tapi ketika ditanya oleh pemilik warung, aku hanya mengambil 3. Nah, itu berarti sudah tidak jujur, ya, tidak seperti itu, ya. Nah, jujur itu mengatakan yang sebenarnya, yang diambil 5 harus dikatakan 5, dibayar pun 5. Gitu ya teman-teman, ya. Nah, jadi jujur itu adalah salah satu sifat yang ada pada diri Rasul. Ketika teman-teman sudah memiliki sifat jujur, berarti teman-teman sudah memiliki sifat para Rasul, gitu ya. Baik, tadi teman-teman sudah melihat atau menyimak kisah tentang kejujuran, ya, sikap jujur. Materi yang kedua sekarang yang akan kita bahas adalah materi tentang santun, ya, sikap santun dan menghargai teman. Baik teman-teman, sebelum kita lebih jauh membahas tentang sikap santun, ada baiknya teman-teman dengarkan dulu cerita berikut ini, ya. Suatu hari Ali ingin pergi ke masjid, teman-teman, ya. Kemudian di tengah jalan Ali bertemu dengan nenek-nenek. Nah, nenek ini waktu itu Ali berjalannya di tempat yang sempit. Nah, pas Ali mau berjalan ke masjid, di depannya sudah ada nenek-nenek, ya. Nenek-nenek jalannya sangat lambat. Nah, Ali ingin cepat-cepat ke masjid. Nah, kemudian dia berkata kepada nenek itu, "Permisi nenek, aku boleh jalan duluan, ya, soalnya aku mau ke masjid, mau sholat berjamaah." Gitu. Nah, terus si nenek bilang, "Oh, silakan nak, jalan aja duluan," karena nenek memang berjalannya lambat.
Nah itu teman-teman ya. Kemudian Ali berjalan dan akhirnya dia bisa sholat berjamaah di masjid. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Ternyata Ali sudah bersikap santun ya. Ali sudah bersikap ramah, santun kepada nenek tersebut. Nah, sama teman-teman juga ya. Apa sih itu sikap santun? Baik, sikap santun adalah sikap utama yang harus dimiliki oleh teman-teman juga, karena sikap santun itu bisa membawa teman-teman kepada kebaikan-kebaikan. Di antaranya santun juga bisa teman-teman bisa disayang sama banyak orang, bisa disenangi oleh setiap orang ya. Teman-teman juga tidak bersikap sombong, santun bisa juga rendah hati ya. Di antara sikap-sikap santun yang bisa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari adalah pertama, mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah memberikan sesuatu kepada kalian ya, memberikan hal-hal yang baik kepada kalian. Ucapkan terima kasih. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan orang ya, terutama di hadapan orang-orang yang lebih tua dari kita ya, orang tua, kakak kelas, guru. Nah, merendahkan diri artinya merendahkan diri teman-teman tidak boleh bersikap kasar, tidak boleh membentak-bentak ya, tidak boleh meninggikan suara, merendahkan diri. Yang ketiga, teman-teman juga bisa tidak memilih-milih teman ketika bermain di kelas maupun ketika bermain di lapangan atau dimanapun, itu tidak memilih-milih teman ya. Itu salah satu bagian dari sikap santun terhadap sesama, terhadap teman-teman ya. Teman-teman, kalian sudah tahu sesuatu yang harus kalian kerjakan, sesuatu yang teman-teman ketika bermain, ketika di kelas atau dimanapun. Nah, utamakan tadi ya sikap santun, harus berperilaku santun supaya teman-teman yang pertama tidak sombong ya, tidak sombong. Yang kedua, teman-teman selalu tahu apa yang harus dilakukan, sehingga tidak ada tuh yang namanya merendahkan orang lain ya, tidak ada tuh yang namanya meledek orang lain, tidak ada. Ketika teman-teman sudah memiliki sikap santun di dalam diri kita, maka sikap menghargai, sikap menghormati, saling menyayangi itu akan tetap berada di teman-teman, sehingga teman-teman bisa disayangi oleh semua orang, termasuk diantaranya guru gitu ya, orang tua dan yang lainnya juga. Baik, itu aja teman-teman ya. Tadi teman-teman sudah belajar sikap santun. Pertama juga sudah belajar sikap jujur ya. Jadi ada dua, jujur dan santun, itu yang harus teman-teman pegang ya. Jangan pernah teman-teman berkata tidak jujur, dan jangan pula teman-teman bersikap tidak santun kepada teman-teman yang lain gitu ya. Baik, itu aja yang bisa Firman sampaikan di materi agama kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengalaman, bisa menambah ilmu, dan juga bisa menambah wawasan teman-teman. Terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.